Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Kurnia Oktaviani Dewi dari Prodi PAI semester 6. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi dari kelompok 3 yang berjudul Pendekatan Prinsip dalam Pengelolaan Kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Muhammad Sotik, MPDI. Di dalam pendekatan prinsip dalam pengelolaan kelas terdapat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pengelolaan kelas dan pendekatan prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. 3. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Dan yang keempat, tujuan dan manfaat pengelolaan kelas. Ada beberapa jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas, sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau pikirannya. Yang kedua, pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Pendekatan ini memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, pendekatan permisif atau kebebasan. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin, dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Yang keempat, pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. 5. Pendekatan suasana emosi dan sosial. Suasana emosi dan sosial di dalam kelas sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Pendekatan suasana emosi dan sosial adalah sebuah proses untuk membentuk iklim di mana tercipta suasana emosional dan hubungan sosial yang positif untuk proses pembelajaran. Yang keenam, pendekatan instruksional. Peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik. Kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah dan memecahkan masalah. Pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Dalam pengelolaan, guru lebih banyak memberi anjuran, wejangan, perintah sehingga mengabaikan kebutuhan siswa. Di samping itu, guru menjadi tidak kreatif karena terpaku pada penyelesaian materi. 8. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis adalah suatu pendekatan pengelolaan atau manajemen kelas yang lebih menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali kelas atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan situasi yang dihadapinya. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik karena dalam pendekatan manajemen kelas ini, guru berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru memegang peranan yang sangat penting karena berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas. Hal ini dijelaskan dalam sebuah dalil Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 135 yang berbunyi, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihud dhalimun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dari
ayat tersebut jelas bahwa sebagai seorang guru harus seoptimal mungkin dalam mengeluarkan segala kemampuannya dalam memproses pembelajaran, khususnya keterampilan dalam mengelola kelas agar proses pembelajaran yang dituju tercapai dengan baik. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.